Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Salma. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini ingin menyampaikan tentang bab kenabian. Pengertian dari kenabian. Secara etimologis, nabi berasal dari kata naba, artinya ditinggikan, atau dari kata naba'a, artinya berita. Dalam hal ini, seorang nabi adalah seorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT dengan memberinya berita atau wahyu. Sedangkan kenabian itu artinya penunjukan atau pemilihan Allah SWT terhadap salah seorang dari hambanya dengan memberinya wahyu. Sedangkan dari arti terminologis, nabi adalah manusia biasa yang mendapatkan keistimewaan menerima wahyu dari Allah SWT. Di antara para nabi, ada yang diamanatkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia. Nabi yang demikian itu disebut Rasul. Dalam ajaran Islam, beriman kepada para nabi dan para rasul merupakan salah satu dari 6 rukun iman, seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, yaitu yang berbunyi, "Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang meminta-minta, dan membebaskan perbudakan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang memenuhi janjinya bila mereka berjanji. Sabar dalam kesengsaraan, penderitaan, dan pada waktu peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Urgensi kenabian. Ketika membahas tentang kenabian, pertanyaan mendasar yang muncul adalah, mengapa harus ada nabi? Untuk membahas persoalan ini dapat dilihat dari 2 sudut pendekatan. Yang pertama, pendekatan doktrinal. Dari sudut pendekatan Tuhan sendiri, apakah sebenarnya yang dihendaki Tuhan dengan mengutus para nabi itu? Dilihat dari sudut pandangan firman, doktrin atau normatif, maka kedatangan atau kelahiran nabi-nabi dalam realitas masyarakat adalah merupakan nikmat yang diberikan Tuhan kepada masyarakat itu sendiri, agar kehidupan masyarakat dapat berjalan seimbang selamat dari konflik yang menghancurkan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, para nabi adalah suara hati nurani masyarakat yang harus ada dan tidak boleh mati. Karena jika dalam masyarakat telah kehilangan hati nuraninya atau hati nuraninya mati, maka masyarakat itu menjadi rusak karena konflik yang terjadi sudah tidak terkendali, yang dapat menimbulkan kekerasan dan kekacauan. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 20 menyatakan bahwa, "Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kamu, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kamu, dan Dia jadikan kamu raja-raja, dan diberikannya kepadamu apa yang tidak diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain.'" Quran Surat Al-Maidah ayat 20. Selanjutnya dalam Al-Quran Surat Hud ayat 116-119, yaitu, "Maka mengapakah tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi, kecuali sedikit di antara orang-orang yang telah selamatkan dari mereka itu. Dan orang-orang zalim, ia mengikuti apa-apa yang menyenangkan hawa nafsunya, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri dengan aniaya, sedang penduduknya berbuat kebaikan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia satu umat, tetapi mereka senantiasa berselisih. Kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dari Tuhanmu
dan untuk itulah Allah menciptakan mereka dan telah sempurnakan kalimat Tuhan. Sungguh aku akan dipenuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Quran surat 11 ayat 116-119. 2. Pendekatan sosial historis. Apakah memang kehadiran para nabi diperlukan dalam realitas kehidupan suatu masyarakat sehingga Tuhan perlu mengutusnya untuk masyarakat itu? Jika dilihat dari konteks sosial, maka sejarah menjelaskan bahwa pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, keadaan masyarakat pada waktu itu sedang dilanda krisis moral yang fundamental, yang ditandai oleh adanya perbudakan dan penindasan yang kuat terhadap yang lemah, sehingga manusia menjadi suatu komoditi dalam pasar jual beli budak. Penindasan terhadap kaum perempuan yang dibunuh sejak diketahui jenis kelamin, sistem politik yang dikuasai oleh fanatisme kesukuan yang sempit, serta dengan landasan sistem ketuhanan yang memuja materi yang diwujudkan pada penyembahan patung-patung. Krisis moral itu telah menghancurkan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Contohnya, aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Barangkali karena kenyataan itulah Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa sesungguhnya ia diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia masyarakat yang telah sakit dan berada dalam jurang kehancuran. Tugas kenabian. Di antara para nabi, ada yang diamanatkan untuk menyampaikan risalah yang dibawanya. 1. Sebagai penyampai syariat terbani kepada manusia. Terdapat dalam Quran surat 5 ayat 67 dan Quran surat 33 ayat 38. Yang kedua, menjelaskan makna nas yang diturunkan kepada umat tertera dalam Quran surat 16 ayat 44. Tugas Nabi yang ketiga yaitu menuntun umat kepada kebaikan dan mewanti-wanti mereka agar menghindari keburukan. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, tidak ada seorang nabi pun sebelum kecuali diharuskan untuk menuntun dan menunjukkan kebaikan pada umatnya, apa yang diajarkan kepada mereka dan memperingatkan akan kejahatan yang diajarkan kepada mereka. Yang keempat, mendidik manusia dengan metode Rabbani yang tertera dalam Quran surat ke-16 ayat 125. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai bab kenabian adalah Nabi Muhammad SAW. Melengkapi pembahasan tentang kenabian itu, perlu juga dibahas tentang Nabi Muhammad SAW. Pembahasan ini akan kita kelompokkan dalam 3 masa, yaitu yang pertama, masa perkelahiran. Al-Quran menegaskan bahwa para nabi telah pernah diangkat janjinya untuk percaya dan membela Nabi Muhammad SAW seperti yang tertera dalam Quran surat ketiga ayat 81. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa Allah telah merencanakan sesuatu untuk Nabi Muhammad SAW jauh sebelum kelahiran beliau. Karena itu pula, sementara pakar menyatakan bahwa kematian ayah beliau sebelum kelahiran, kepergiannya ke pedesaan menjauhi ibunya, serta ketidakmampuannya membaca dan menulis merupakan strategi yang dipersiapkan Tuhan kepada beliau untuk dijadikan utusannya kepada seluruh umat manusia kelak. Yang kedua, masa pra-kenabian. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Antara lain, Quran surat ke-93 ayat 6-8. Beliau yatim sejak di dalam kandungan, kemudian dipelihara dan dilindungi oleh paman dan kakeknya. Beliau hidup miskin, tapi Allah memberinya kecukupan, khususnya menjelang dan saat hidup berumah
tangga dengan istrinya Khadijah. Yang kedua, Quran surat 29 ayat 48 menyatakan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Allah ingin menjadikan beliau sebagai bukti bahwa informasi yang diperolehnya benar-benar bukan bersumber dari manusia, melainkan dari Allah. Masa yang ketiga adalah masa kenabian. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, ditandai dengan turunnya wahyu pertama, Iqra bismi rabbika. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia di setiap waktu dan tempat, yang tertera dalam Quran surat ke-7 ayat 158. Bukti kebenaran kenabian dan kerasulannya adalah Al-Quran dan diri beliau sendiri yang ummi atau tidak pandai membaca dan menulis. Para pakar sepakat untuk mengakui beliau sebagai manusia teragung yang pernah dikenal oleh sejarah kemanusiaan. Sifat-sifat keutamaan para nabi. Pribadi para nabi ialah bahwa mereka itu berfitrah tinggi, berakal pikiran cerdas dan sehat, berbicara benar dan jujur, dan terpercaya dalam menyampaikan risalah. Terpelihara dari kekurangan pada jasmani yang tidak sedap dipandang mata atau yang tidak mengenakan selera sehat. Wajib dipercaya pula bahwa jiwa para nabi telah mendapat bantuan dan perlindungan ilahi hingga tidak mungkin mereka jatuh di bawah pengaruh atau kekuasaan rohani dari seseorang. Selain hal-hal tersebut di atas, nabi adalah manusia biasa mengalami segala yang dialami manusia. Mukjizat. Mukjizat ialah peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang manusia tidak sanggup melakukan atau mengadakannya. Mukjizat hanya di tangan para nabi dan rasul. Seseorang rasul memperlihatkan mukjizat kepada umatnya seizin Allah sebagai bukti kebenarannya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sesuai dengan sifat risalah yang diemban oleh para nabi dan rasul yang bersangkutan. Risalah-risalah yang terdahulu sebelum Islam diturunkan hanya kepada kaum atau umat tertentu dan bersifat sementara. Oleh karenanya, mukjizat yang diperlihatkan oleh para nabi mereka sejenis atau mirip dengan apa yang sedang populer di kalangan kaum atau umat yang bersangkutan. Dan mukjizat itu sendiri bersifat sementara juga. Terjadi satu atau beberapa kali, sekedar cukup untuk disaksikan oleh kaum atau umat tersebut agar mereka mengakui kebenaran nabi dan rasul yang datang. Itu pun kalau memang Allah mentakdirkan mereka dapat menerima hidayah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mukjizat dari Allah tidak terbakar api ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizatnya dapat membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Nabi Sulaiman sendiri dapat mengerti bahasa-bahasa binatang dan memerintahnya. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh manusia biasa. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup seluruh nabi dan rasul, dari sekian banyak mukjizat beliau ialah Al-Quran. Ia adalah mukjizat beliau paling agung. Al-Quran. Al-Quran yang secara harfiah berarti bacaan sempurna merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim. Bacaan sempurna lagi mulia itu. Secara terminologi, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan lewat malaikat Jibril, yang dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Arab yang harus dipercaya kebenarannya tanpa syarat dan menjadi pedoman hidup bagi para pengikutnya, yaitu umat Islam di seluruh dunia.
Al-Quran, baik cara pengungkapannya maupun kandungan maknanya, hingga tetap mempesonakan tiap orang yang memahaminya. Al-Quran selalu baru dan segar, tiap hari menyingkapkan dalil-dalil yang membuktikan kebenaran risalah Muhammad SAW. Kebenaran Al-Quran dapat dilihat secara internal dan eksternal sebagai penjelmaan ayat-ayat Tuhan bersifat mutlak dan tunggal. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.